Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizky, biasa dipanggil Ipul, dengan NIM 44251067. Saya dari kelas 441E01. Di sini saya akan menjelaskan video tentang artikel yang berjudul anti korupsi. Korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan bangsa. Meski berbagai usaha telah dilakukan, kasus korupsi terus bermunculan. Dalam video ini kita akan membahas apa itu korupsi, penyebabnya, dampaknya, serta strategi membangun budaya anti korupsi di Indonesia. Yang kedua, apa sih itu korupsi? Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti rusak atau busuk. Dalam hukum Indonesia, korupsi mencangkup segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dan merugikan keuangan negara. Korupsi bukan hanya perbuatan kriminal, tetapi juga bentuk pelanggaran moral dan etika. Yang ketiga, teori-teori penyebab korupsi. Para ahli menjelaskan korupsi melalui berbagai teori. Dari sisi moral, korupsi telah terjadi karena lemahnya integritas individu. Sementara teori struktural melihat korupsi muncul karena birokrasi yang lemah dan kontrol sosial yang longgar. Teori ekonomi menyatakan bahwa seseorang akan korup jika keuntungan yang didapat lebih besar dari resiko yang tertangkap. Sedangkan teori budaya menjelaskan bahwa kebiasaan seperti uang, pelicin, membuat masyarakat permisif terhadap korupsi. Yang keempat, faktor-faktor penyebab korupsi. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan korupsi terus berkembang, di antaranya lemahnya penegakan hukum sehingga pelaku tidak jera, budaya nepotisme dan patronase yang membuat jabatan diberikan kepada kerabat, bukan yang kompeten, krisis moral dan integritas dalam diri individu, birokrasi yang tidak transparan dan rumit, faktor ekonomi seperti kesenjangan dan rendahnya pendapatan. Yang kelima, dampak korupsi. Korupsi membawa dampak yang sangat luas. Pertama, kerugian ekonomi negara karena dana pembangunan disalahgunakan. Kedua, kualitas pemerintahan menurun karena kebijakan dibuat untuk kepentingan pribadi. Ketiga, kepercayaan publik hancur. Keempat, daya saing negara melemah karena investor enggan masuk. Dan yang paling berbahaya itu korupsi merusak moral masyarakat. Nah, lanjut kita ke 6. Yang keenam, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan strategi komprehensif. Pertama, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Yang kedua, memperkuat lembaga anti korupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Yang ketiga, reformasi birokrasi melalui digitalisasi, layanan seperti e-government dan procurement. Yang keempat, pendidikan karakter dan nilai-nilai anti korupsi di sekolah dan kampus. Kelima, pemberdayaan masyarakat dan media agar aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketujuh, tantangan yang dihadapi. Meski banyak upaya telah dilakukan, pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar. Intervensi politik sering menghambat proses hukum, masyarakat masih permisif terhadap korupsi kecil. Aparat penegak hukum pun memiliki keterbatasan sumber daya.
Selain itu, pelapor korupsi sering tidak mendapat perlindungan yang memadai. Yang terakhir, kesimpulan, korupsi adalah kejahatan sistemik yang menghancur moral, ekonomi, dan keadilan. Pemberantasan tidak cukup hanya dengan hukum, tetapi memerlukan perubahan budaya dan perilaku. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, media pendidikan, dan masyarakat adalah kunci untuk membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan dengan judul anti korupsi ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mari kita mulai membangun budaya anti korupsi dari diri sendiri. Indonesia bersih, Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.